Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Namaku Desi. Aku asli orang Tangerang dan bekerja di salah satu pabrik lampu di kota kelahiranku. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja di pabrik lampu, tepatnya di bagian packing alias pengepakan. Kebetulan saat itu, aku bagian shift malam. Aku berangkat dari rumah naik becak. Sore itu hujan turun dengan deras. Walaupun sedang hujan deras, tapi jalanan tidak sepi. Masih ada motor dan mobil yang berlalu lalang di sana. Ada juga orang-orang yang sedang berteduh di pos ronda dan di bawah gapura-gapura kecil yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi, aku harus absen masuk. Aku minta kepada si tukang beca untuk mempercepat lajunya. Untung saja aku datang tepat waktu saat becak berhenti di gerbang pabrikku. Ku bentangkan payung kecil lalu buru-buru masuk ke dalam pabrik. Pak Sotio seorang satpam menyapaku di pintu gerbang. Aku pun tersenyum sambil mengangguk. Kurogoh sebuah kartu absen dan memasukkannya pada mesin absen. Setelah itu, aku beranjak ke loker untuk menaruh tas yang kubawa. Sedangkan payungku yang masih basah kubiarkan tergeletak di ruang loker. "Halo Des, kamu baru datang," ucap Bernie, teman kerjaku. Nampaknya dia juga baru sampai. "Iya nih, kehujanan." "Sama Des, kamu shift malam juga ya?" "Iya sudah 3 hari ini kebagian shift malam terus." Ada Desi." Surya tiba-tiba menepuk pundakku. "Ih, apaan sih pegang-pegang?" Tentu saja aku berucap marah. Maaf gak sengaja," jawab Surya sambil cengengesan. Surya ini memang suka kepadaku sudah lama, tapi aku tidak peduli dengannya. Kata teman-teman di pabrik, Surya orangnya sangat nakal dan suka main perempuan. Dan tanpa menyapanya balik, aku bergegas keluar dari ruang loker. Aku mempercepat langkah menuju gedung tempatku bekerja. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada jam 12 malam, aku menyaksikan kejadian aneh. Di dalam gedung itu, hanya tinggal aku, Herni dan juga Diana. Sementara yang lain sudah pulang duluan. Kami sengaja ambil lembur biar dapat tambahan penghasilan. Tempat pengepakan barang berada di dekat mesin produksi lampu. Tapi saat itu mesinnya sudah dimatikan. Lampu ruangan mesin juga sudah dipadamkan. Hanya lampu kecil di bagian packing saja yang masih menyala. "Kamu kalau malam begini takut gak sih Des?" ucap Bernie membuka obrolan. "Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya." "Iya juga sih, aku juga takut lihat dia," timbal Diana. "Ngapain kamu takut nak? Lagian kan dia sukanya cuma sama Desi bukan sama kamu," serga Herni kepada Diana. "Iya juga sih, kenapa kamu gak terima saja tuh Surya? Mungkin aja dia udah tobat Des," ucap Diana sembari menoleh ke arahku sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. "Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian dia itu orangnya suka main cewek, aku gak suka." "Iya gak salah sih," timpal Diana. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara tentang besi beradu. Kami pun menoleh ke belakang. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah keremangan. "Ih, apaan itu?" Herni ketakutan. Palingan obeng jatuh," jawabku mencoba untuk menenangkan mereka. Kami pun melanjutkan obrolan, tapi suara itu kembali muncul. Hingga tak lama kemudian, mesin produksi menyala dengan sendirinya. Kedua temanku ketakutan. Segera ku ambil senter dari dalam kantong. Perlahan ku dekati blok produksi untuk memeriksa ada apa di sana. "Desi, jangan samperin, kamu kemana?" ucap kedua temanku yang berdiri sambil ketakutan. Namun setelah aku cek, tak ada apa-apa di blok mesin produksi. Mesin pun mati dengan sendirinya. Aku pun menghela napas lega. "Gak ada apa-apa kok, mungkin mesinnya error kali," kataku dari kejauhan. Namun saat aku balik badan, tepat di belakang kedua temanku,
berdiri sesosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya sedikit menunduk. Meski tertutup dengan rambutnya yang kusut, tapi dia begitu menakutkan. Senter yang kupegang pun langsung jatuh seketika. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Hirni dan Diana pun berhambur menghampiriku. Mereka sangat ketakutan, sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Hirni pun beristighfar memelukku karena ketakutan. Diana tersungkur di kakiku. Dia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan dia tidak sempat melihat kuntilanak tersebut. "Ayo kita keluar dari sini," ajakku kepada mereka. "Gak mau, Des, aku takut." "Iya, Des, itu sebenarnya apaan sih?" tambah Diana yang masih tersungkur. Aku menarik tangan Diana dan Hirni. Aku menuntun mereka pelan-pelan menuju ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali itu ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan kata Pak Sutio, lahan pabrik ini pun dulunya bekas tanah kuburan. Setelah kejadian itu, Hirni dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya mereka sakit. Kalau aku sih tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan sehari setelah kejadian, aku langsung masuk kerja lagi. Namun ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku bekerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip batu nisan. Kebetulan tugu itu berada di gedung packing. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu tersebut. Dan yang terjadi setelahnya sangatlah tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga terputus. Dan sehari setelah kejadian itu, dia pun mati secara misterius di dalam pabrik itu. Menurut keterangan dokter, dia meninggal akibat serangan jantung. Tapi para karyawan yakin kalau dia mati karena kualat setelah menyentuh tugu keramat itu. Sebenarnya pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tugu tersebut. Tapi tugu itu susah dicabut ataupun dihancurkan. Ia seolah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuhnya, maka semua akan baik-baik saja. Sebuah teralis seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu itu. Ada tulisan, "Dilarang menyentuh tugu," yang ditempelkan pada teralis itu. Singkat cerita, Hirni dan Diana kembali bekerja. Sebenarnya mereka masih trauma dengan penampakan kemarin. Terlebih si Hirni yang sempat melihat langsung kuntilanak tersebut. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. "Des, itu siapa?" tanya Hirni sambil menunjuk ke meja baris kedua. "Oh, itu namanya Mona. Dia karyawan baru." "Ih, penampilannya kok menor banget gitu sih," ucap Hirni menyinyir. "Iya mau kerja tapi kok kayak mau melacur gitu ya," tambah Diana. "Us, jangan ngomong sembarangan nih, gak baik," ucapku memotong obrolan mereka. Tidak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Dia tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian dia beranjak keluar gedung, mungkin dia akan buang air. "Tuh, lihat jalannya aja kayak dibuat-buat." Aku tidak menanggapi ucapan si Hirni. Hirni memang suka sekali ngomongin orang. Dan selang beberapa menit, kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja. Dengan cekatan dia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam sebuah kardus. Dan selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Hirni berdiri di sampingku sambil berteriak. Dia memegangi lehernya, matanya melotot. Diana dan teman-teman yang lain pun seketika langsung panik melihat kejadian itu. Hirni pun kemudian ambruk, bola matanya berubah menjadi putih semua. Lengannya meraba-raba, lalu meraih sebuah gunting. Kami sudah berusaha untuk menahan tubuhnya, namun tetap tidak bisa. Dengan brutal, Hirni menusukkan gunting itu ke lehernya sendiri. Kami pun sontak histeris, sementara Hirni tewas seketika sebelum sempat tertolong. Apa yang dialami Hirni sangatlah mengejutkan. Semenjak kematiannya, pabrik menjadi sangat mencekam.
Beberapa karyawan bahkan ada yang mengundurkan diri karena ketakutan. Mereka takut akan mengalami kejadian yang sama seperti Herni. Aku sempat menghadiri pemakaman temanku itu. Kebetulan ia dimakamkan di TPU yang bersebelahan dengan pabrik. Tidak banyak orang yang mengantar ke kuburan, mungkin hanya keluarga dekat saja dan juga karyawan pabrik lampu yang mengenal si Herni. Kulihat kedua orang tua Herni menangis. Mereka tidak menyangka kalau anaknya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku merasa ada hal janggal dengan kematian temanku tersebut. Dan di antara orang-orang yang mengantar jenazah Herni, aku melihat Mona berdiri di belakang keluarga Herni. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan juga kacamata hitam. Setauku Herni tidak mengenal Mona, tapi kenapa dia begitu simpati pada Herni? Dan selesai pemakaman, semua orang bubar. Aku pun buru-buru menghampiri Mona. "Halo Mona," sapaku sambil menyetarakan langkahnya. "Iya halo, kamu?" "Desi, aku Desi, satu bagian sama kamu. Aku juga kerja di bagian packing." "Oh iya aku ingat." "Kamu asalnya dari mana Mona?" "Aku dari Kalimantan Des. Lah kalau kamu?" "Aku asli Tangerang Mon." "Oh iya, terima kasih ya udah mau datang ke pemakaman temanku," kataku berbahasa basi. "Iya Des, aku turut berduka cita. Semoga Herni tenang di alam sana." "Amin." "Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana Mon?" "Aku ngontrak di dekat sini. Kapan-kapan main saja ke kontrakanku Des." "Boleh Mon, tapi nanti lain waktu ya." "Aku sebenarnya bisa menebak sebab kematian Herni Des," ujarnya sambil terus melangkah santai. Sontak mendengar itu, aku pun terkejut, lalu menghentikan langkah. "Maksudmu Mon?" "Menurutku dia dijadikan tumbal pabrik." "Ah, jadi tumbal?" "Iya Des, aku pernah kerja di pabrik kertas dan karyawannya setiap tahun mati. Ternyata dia dijadikan tumbal agar pabriknya tetap sejahtera dan tidak diganggu makhluk gaib." Aku pun hanya maguk-maguk antara percaya dan tidak. "Tapi itu hanya dugaanku saja sih Des," ucap Mona kemudian. Kami pun akhirnya sampai di gerbang pemakaman. "Kamu mau main ke kontrakanku sekarang?" tanya Mona. "Oh enggak Mon, lain kali aja ya." Kami pun akhirnya berpisah di gerbang pemakaman. Mona terus jalan kaki ke arah barat, sedangkan aku menunggu becak yang lewat. Saat sedang memperhatikan langkah Mona, seseorang menepuk pundakku. "Desi." Ternyata itu adalah si Surya. Di sampingnya ada Diana. Aku tahu barusan mereka juga ikut mengantar pemakaman Herni. "Loh, kalian?" "Turut berduka ya Des," kata Surya. "Iya, kita doakan aja semoga Herni tenang di alam sana. Perasaan baru kemarin ya kita bercanda bareng Herni," kata Diana. "Iya nah, tapi yang namanya ajal kan gak ada yang tahu." "Oh iya Des, kamu hari ini shift apa?" tanya Diana. "Aku shift malam nak." "Sama Des, nanti kita ketemu di pabrik ya," timbal Diana. Kemudian dia pun beranjak pergi dan kini tinggal aku dan Surya. Untung saja becak segera datang. Tanpa basa-basi, aku langsung pamit ke Surya. Dia berdiri di depan gerbang kuburan sambil memperhatikan becak yang kutumpangi menjauh. Singkat waktu, malamnya aku masuk kerja jam 7 malam bersama Diana dan teman-teman yang lain. Kami menyetelkan radio yang sedang menyiarkan lagu Rati Purwasi. Kebetulan itu adalah lagu kesukaanku. Suasana semakin tenang saat hujan tiba-tiba saya turun dengan deras. Diana membesarkan volume radio, ternyata dia juga menyukai lagu itu. Dan saat sedang sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, ekor mataku menangkap sekelebat bayangan yang seperti melintas di belakangku. Ku kecilkan volume radio. Diana dan teman-teman yang lain langsung menoleh ke arahku. Mereka terlihat mulai ketakutan. "Ada apa Des? Tadi kayak ada yang lewat di belakang." "Ih, jangan gitu Des, takut nih," kata Rara. "Mungkin aku salah lihat." Aku tidak mau memperkeruh suasana, kemudian kubesarkan kembali volume radio. Tidak lama berselang terdengar suara menggema dari langit-langit gedung.
Jelas itu adalah suara dari Herni yang sudah meninggal. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang meminta tolong, dan suaranya tersebut menggema di dalam gedung itu. Suaranya sangat menakutkan. Kami pun berhambur keluar gedung untuk memanggil satpam yang berjaga di luar. Dan saat dicek, suara itu tidak terdengar kembali. Hanya sekali teriakan, tapi jelas sekali itu adalah suara dari Herni. Dia meminta tolong. Ada apa ini? Apakah arwah Herni masih gentayangan? Dan singkat waktu, apa yang terjadi keesokan paginya benar-benar membuatku terkejut. Banyak orang berkumpul di kuburan Herni. Kuburan temanku itu ada yang membongkar, dan mayatnya raib entah kemana. Kedua orang tua Herni histeris melihat kejadian itu. Mereka mencaci habis-habisan pengelola makam yang lalai menjaga kuburan si Herni. Di pemakaman itu memang pernah terjadi pencurian mayat. Kata orang-orang, motifnya adalah digunakan untuk ilmu hitam. 1 minggu berlalu, kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satupun petunjuk untuk kasus ini. Dan semenjak kejadian itu, penjagaan di TPU semakin diperketat. Warga bahkan bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang dicuri entah oleh siapa. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan aku, Diana, dan Surya memang sedang lembur waktu itu. Kami masuk kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas, bisa muat 200 karyawan. Semua makanan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi terkadang aku membawa makanan sendiri dari rumah, karena bagiku makanan di pabrik rasanya kurang enak. Aku menoleh ke kanan. Di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita tersebut, bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah menghina si Mona. Ada Mona tuh. Diana ternyata menyadari juga kalau ada Mona di situ. Cantik ya dia, timpal si Surya. Wah, dasar buaya, ledek Diana. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh, celananya ketat banget. Bawaan bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah kayak mau ke diskotik aja, ucap Diana sambil memperhatikan si Mona. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih ingat gak kalau Herni mati tepat setelah ngatain si Mona? Aduh, bener juga ya. Gimana nih, aku takut. Diana meletakkan sendoknya, wajahnya mengkerut ketakutan. Dan tiba-tiba setelah itu, Mona menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kami balas mengangguk. Aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sini Mona, ajakku dari kejauhan. Dia mendekat membawa makanannya. Gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat, sudah macam model papan atas. Dia pun duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku ikut nimbrung ya. Parfum Nona seketika tercium sangat menyengat ketika tiba di situ. Iya, silakan Mona, ucap aku dan Surya kompak menyambutnya. Ternyata kalian juga lembur ya, ucap Mona, tapi aku tahu dia hanya berbasa-basi. Iya Mon, timpal Diana. Suasana menjadi canggung, yang aktif mengobrol hanya Surya, sementara aku sesekali hanya menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut mengobrol. Aku tahu dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama dan setelah selesai makan kami pun langsung kembali bekerja. Dan sekitar jam 2 dini hari, aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar, menyanyikan lagu milik Ari Wibowo. Para karyawan sesekali menari-nari kecil untuk mengusir rasa kantuknya. Aku ke toilet dulu ya, kebelet nih, pinta Diana. Oh iya nak, aku menoleh padanya sambil tersenyum. Tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Dan sampai jam 3 dini hari, Diana tidak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyusulnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana, dan salah satunya terkunci dengan rapat.
Di lantai ada genangan darah dan aku panik. Ku gedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba dobrak pintunya namun tetap tidak bisa. Segera aku pun lari ke pos satpam. Pak Sutio dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu. Dan ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana yang sudah terkapar tidak bernyawa. Ada luka di bagian leher seperti ada yang menggoroknya. Sebuah golok juga tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana ini bunuh diri. Namun aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti adalah perbuatan pembunuhan. Kemudian setelah itu jenazah Diana dibawa ke kampung. Pihak keluarga ingin menguburkannya di kampung halaman. Kasus ditutup begitu saja dengan dugaan kalau Diana bunuh diri. Tapi aku yakin sekali kalau Diana itu mati dibunuh. Namun anehnya lagi, orang-orang pabrik malah menduga kalau Diana ini kualat tugu keramat. Persetan dengan tugu itu, 2 temanku sudah mati. Aku harus menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini. Ketika aku baru mau pulang setelah seharian bekerja, tiba-tiba Surya menyapaku dari belakang. Iya Sur, ada apa? Des, kamu besok libur kan? Aku diam sejenak. Dari mana dia tahu jadwal kerjaku? Iya, libur. Kok kamu tahu? Oh, tadi aku tanya ke Pak Yogi, atasan kamu. Ada apa ya emangnya? Jadi gini Des, kebetulan besok di Jati ada pasar malam. Aku mau ajak kamu ke pasar malam. Kamu mau nggak? Pasar malam ya? Gimana ya? Ayolah, nanti kita sambil ngobrolin kasus kematian Diana. Baiklah, apa salahnya menerima ajakan Surya? Aku pun kemudian mengangguk. Dan ini adalah ajakan pertamanya yang aku terima. Entah sudah berapa ratus kali dia mengajakku jalan-jalan, namun selalu kutolak. Tapi jemput aku ya. Siap komandan, jawab Surya sambil hormat. Dan membuat aku tertawa melihatnya. Keesokan malamnya, aku mematut diri di depan cermin menjajal satu persatu pakaian yang menurutku kelihatan bagus. Entah kenapa, aku merasa ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan Surya nanti malam. Akhirnya pilihanku jatuh pada baju kaos putih yang bergambar. Sedangkan untuk celananya, aku memilih celana jeans biru yang tidak terlalu ketat. Anak bapak jam segini dandan mau kemana sih nak? Saat aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Surya, tiba-tiba bapak muncul menghampiri. Dia kemudian duduk di sampingku. Aku adalah anak tunggal, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Jadinya hanya tinggal aku dan bapak yang tinggal di rumah. Perawakan bapakku gendut, dia gampang sekali merasa gerah. Makanya dia seringkali terlihat hanya mengenakan sarung dan juga kaos singlet sambil kipasan. Aku mau main ke pasar malam pak. Sama pacarmu? Bukan. Namun bapak malah menertawaiku. Nak, bapak saranin agar kamu cepat menikah. Bapak mau banget pengen punya cucu. Ih, apaan sih pak? Aku belum kepikiran seperti itu pak. Aku belum pengen menikah. Jawabku singkat. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku yakin sekali itu pasti motornya si Surya. Dan ternyata memang benar. Dia membawa motor Vespa warna kuning. Dengan sopan Surya menyalami bapak dan setelah itu kami pun langsung pamit. Sesampainya di lokasi pasar malam, kulihat pengunjungnya sangat ramai. Kami masuk ke dalam pasar itu. Surya membelikanku gulali. Dia juga menggandeng lenganku. Aku merasa nyaman bersamanya. Setelah mencoba wahana ombak banyu dan juga rumah hantu, kami kemudian naik biang lala. Dan itu adalah wahana kesukaanku. Biang lala pun berputar perlahan. Dan dari ketinggian itu, aku bisa melihat pemandangan pasar malam yang gemerlap dan juga dipadati pengunjung. Des, aku curiga kalau kematian Diana ada kaitannya sama tugu keramat itu. Enggak Surya, aku yakin kalau si Diana itu dibunuh. Dibunuh siapa? Nah itu aku juga gak tahu. Kamu tahu gak Des, kalau sudah banyak orang yang mati karena kuala tugu? Iya aku tahu, tapi kan cuma cerita dari mulut ke mulut. Emangnya tugu itu benar-benar batu nisan ya?
Tanyaku pada Surya. Iya Des, itu kuburan seorang wanita yang mati melahirkan. Makanya banyak karyawan yang suka melihat penampakan kuntilanak. Iya juga sih, aku juga pernah melihat penampakan itu Sur. Tapi aku yakin sekali kalau Diana itu dibunuh. Lalu kamu mencurigai seseorang? Aku pun mengangguk. Siapa Des? Tanya Surya yang penasaran. Si Mona. Dan beberapa saat setelahnya, saat biang lala yang kami tumpangi berada di posisi rendah, aku melihat Mona berdiri di antara lalu lalang orang sambil melihat ke arahku. Dia tersenyum menatap diriku. Itu Mona Sur, teriakku sambil menunjuk ke arah Mona. Namun sebelum sempat kuhampiri, Mona sudah pergi. Wanita itu sangat misterius. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Aku curiga kalau dialah yang telah membunuh teman-temanku. Terlebih aku juga heran kenapa dia seringkali muncul secara tiba-tiba, seperti sedang mengikutiku. Aku rasa si Mona ikutin kita, Sur. Mungkin hanya kebetulan aja kali, kata Surya. Dan setelah mencoba semua wahana di pasar malam, kami pun bergegas pulang. Aku sebenarnya sempat menoleh ke sekeliling, siapa tahu si Mona masih ada di sekitar situ. Tapi tidak sama sekali kutemukan batang hidungnya. Singkatnya sesampainya di rumah, Surya tidak mau mampir. Dia langsung pamit begitu saja seperti sedang terburu-buru. Aku masih kepikiran tentang si Mona. Kalau memang benar dia pembunuhnya, lalu bagaimana caraku membuktikan dan mengungkap pembunuhan itu? Setelah cuci muka, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Aku harus cepat tidur karena aku besok jatah shift pagi. Namun saat aku tertidur, aku tiba-tiba mengalami mimpi yang aneh. Seperti sedang berada di tengah hutan. Dari arah belakang, ada 3 bola api melayang mengejarku. Aku pun berlari sekuat tenaga. Tapi bola itu melayang dengan cepat hingga menggapai dan membakar punggungku. Dan saat itulah tiba-tiba Surya muncul lalu memadamkan api yang membakar punggung. Dia bahkan mengusir bola-bola api tersebut. Aku pun tergelegar bangun dengan napas yang terengah, keringat membasahi dahi. Segera kurai segelas air di meja dekat tempat tidurku. Kulirik jam dinding, ternyata sudah pukul 5 pagi. Aku pun harus segera menyiapkan sarapan untuk Bapak. Saat turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang aneh. Aku merasakan sebuah cairan seperti lendir. Cairan itu lengket dan sangat menjijikan. Bukan hanya di bawah tempat tidur, ternyata lendir itu memenuhi seluruh lantai kamarku. Lendir itu tidak bau, hanya lengket saja. Tapi itu benar-benar menjijikan. Dengan dibantu Bapak, aku pun membersihkan lantai kamarku. Bapakku juga heran kenapa tiba-tiba ada lendir di dalam kamarku. Singkat cerita, aku pun tiba di pabrik tepat waktu. Terlihat Mona sudah sibuk mengepak lampu ke dalam kardus. Nanti pas jam makan siang akan kuhampiri dia untuk menanyakan perihal semalam. Kali ini aku akan lebih hati-hati saat berbicara dengannya. Namun dari tadi aku belum melihat si Surya. Apa dia berbeda shift denganku hari ini? Tapi apalah peduliku, gak penting. Entah kenapa semakin lama aku semakin nyaman bersama si Surya. Mungkin kali ini dia berhasil meluluhkan hatiku. Dan tiba-tiba saja terdengar sebuah pengumuman yang menuturkan bagi semua karyawan di gedung produksi harap menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu karena pihak pabrik akan mengadakan ritual sajenan demi kelancaran operasional pabrik di situ. Pengumuman itu terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sudut-sudut gedung. Semua karyawan seketika menghentikan aktivitasnya. Segerombolan orang berpakaian hitam muncul dari luar. Mereka membawa nasi tumpeng, buah-buahan, ayam cemani dan juga sajenan lainnya. Mereka meletakkan sajenan itu di depan tugu keramat. 2 orang wanita menari-nari seperti sedang melakukan tarian ritual yang aneh. 2 dukun membaca mantra dengan sangat keras. Sedangkan yang lainnya hanya duduk bersila menghadap tugu keramat itu. Ngusir setan kok pakai tarian? Aneh banget. Bisik Ulfa di telingaku. Dia teman satu shift denganku hari ini. Iya dukun palsu kali. Masa mau ritual aja rame-rame gitu? Udah kayak mau ngantri sembako aja. Ucapku yang tidak percaya dengan kesaktian dukun-dukun itu.
Jangan-jangan mereka satu keluarga, Des, jawab Ulfa sambil tertawa kecil. Mungkin saja iya, Ul. Tapi aku gak habis pikir, kenapa yang punya pabrik percaya sama dukun sih? Mungkin karena udah ada 2 karyawan mati tiba-tiba, makanya mereka minta tolong sama dukun. Jelas si Ulfa. Bisa jadi juga sih. Setelah selesai menari-nari dan membaca mantra, mereka keluar dari gedung. Terlihat sangat aneh dan juga konyol. Itulah pikiranku kala itu. Seperti yang sudah kurencanakan, aku menghampiri Mona saat jam makan siang di kantin pabrik sudah tiba. Dia sedang duduk bersama seorang lelaki, tapi aku tidak kenal lelaki tersebut. Yang jelas dia adalah karyawan pabrik itu juga. Hei, boleh aku gabung? Aku meletakkan botol minum dan wadah makanan di meja mereka. Desi, silakan Des, gabung aja sini, ucap Mona dengan ramah sembari mempersilahkanku. Kala itu kantin pabrik sedang ramai sekali sehingga dapat terdengar gemuruh para karyawan yang sedang makan siang sambil mengobrol. Awalnya aku hanya berbasa-basi, mengobrol dengan mereka berdua tentang hal-hal sepele. Namun sebelum menyelesaikan makan siang, aku kemudian masuk ke inti pembicaraan. Oh iya Mon, semalam aku lihat kamu di pasar malam. Itu beneran kamu bukan sih? Oh iya Des, semalam aku jalan sama pacarku ke pasar malam dan gak sengaja lihat kamu naik biang lala. Pacarmu? Iya, aku pacarnya Mona, jawab lelaki di sampingku menyela obrolanku. Oh iya, kukira kamu ngikutin aku. Ucapku tanpa sadar membuat Mona menjadi kebingungan. Maksudnya gimana ya Des? Mona tersenyum sambil mengerutkan dahinya. Enggak kok, lupakan aja. Jangan dibahas lagi ya, ucapku pada Mona. Aku pun menyengir malu. Singkat waktu, 2 hari kemudian aku kembali mendengar kabar buruk kalau kuburan Diana ada yang membongkar. Mayatnya juga hilang. Lagi dan lagi pencurian mayat kembali terjadi. Ini aneh sekali. Setiap temanku mati pasti mayatnya dicuri. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang, dia pun keluar dari gerbang pabrik. Dia tidak diantar pacarnya, mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Bukannya langsung pergi, dia malah berdiri di pinggir jalan raya seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku pun kemudian segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat rebutan penumpang. Aku bercicak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 06. Jelas itu jurusan Jatiuwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Dan tepat di pertigaan, Mona pun turun. Dia menyeberang jalan lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan, aku terus memperhatikannya. Beberapa angkot yang melintas di hadapannya dia lewatkan begitu saja. Dan baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja, dia pun langsung melambaikan tangannya. Pak, tolong ikuti angkot itu, pintaku kepada si tukang ojek. Siap Neng. Tidak sampai Balaraja, Mona ternyata sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya, pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar menjadi rimbun dan ada juga yang merambati gerbang-gerbang rumahnya. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sangat usang dan juga berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lama berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek, dan sialnya tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat itu. Aku yang tidak mau berdebat lama, lalu langsung membayar semua yang diminta oleh si ojek tersebut. Segera aku bergegas masuk ke dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan oleh Mona. Saat berhasil masuk ke dalam pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Dan sesampainya di halaman belakang pabrik,
Kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu di antara semak-semak. Aku bersembunyi di balik tembok mengintipnya dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah, entah apa yang sedang Mona lakukan, seolah menemukan lokasi harta karun. Mona buru-buru mencari benda untuk yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Dia pun menemukan sebuah sekop tua yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, dia menutup hidungnya dengan kerah baju. Matanya menyipit, mungkin saja dia menemukan sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tasnya, Mona pun mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat Mona mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu. Itu mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya meski sudah sedikit rusak. Jelas sekali, itu adalah jasad dari Herni. Dan belum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik tanpa berpikir panjang. Aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini, aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan juga berbadan besar. Bisa jadi aku akan dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan. Keringat membasahi dahi. Bagaimanapun aku harus segera kabur dari tempat itu. Saat mereka sedang sibuk mengobrol, aku pun segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Dan sepanjang perjalanan, aku pun bingung apa yang harus aku lakukan. Ternyata dugaanku memang benar. Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini, aku harus berhati-hati. Sebab kalau sampai Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Singkat waktu, selepas sholat Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pasti Surya. Sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya dan aku sangat rindu. Namun saat kubuka pintu tersebut, ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Dan di sela jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang sedang menyala. Sontak Mona pun menyapa diriku. Aku ketakutan. Dari mana dia tahu alamat rumahku? Mona, kamu tahu dari mana alamat rumahku? Halo Des, dari teman-teman di pabrik. Maaf datangnya mendadak, aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomongin apa ya? Tanyaku penasaran. Tapi bolehkah aku masuk dulu? Tanya Mona. Aku pun mempersilahkannya untuk masuk dan kami duduk di sofa ruang tamu. Kamu mau minum apa, Mon? Gak usah repot-repot, Des. Aku tetap mengambilkannya air putih. Des, aku mau langsung saja ke inti pembicaraan. Iya, kenapa, Mon? Aku yakin kalau Surya sudah mati dan bisa saja selanjutnya adalah kita. Pertanyaannya sangat singkat tapi seperti palu yang menghantam dadaku dengan keras. Maksud kamu, Mon? Sebenarnya aku sengaja kerja di pabrik itu hanya untuk mencari tahu tentang kematian kakakku yang misterius. Dulu, kakakku juga salah satu karyawan di pabrik itu. Dia meninggal dengan luka tusukan di perut dan sehari setelah dikubur, mayatnya juga hilang. Aku yakin ada yang belum terungkap dari kematian kakakku. Kamu mengarang cerita, Mon. Aku sudah tahu semuanya, termasuk di halaman pabrik tua itu. Ucapku pada Mona. Aku tidak mengarang cerita, Des. Aku kesini untuk menyelamatkan nyawamu. Masih ada kesempatan agar kita berdua bisa hidup. Soal mayat Herni sudah kulaporkan ke polisi. Aku sudah lama memata-matai para kepala pabrik itu. Mereka telah menumbalkan dan mencuri mayat Herni untuk dijadikan sesembahan setan agar produk mereka laris. Aku diam dan mulai mempercayai omongannya. Des, asal kamu tahu, pabrik tempat kita kerja itu angker. Kata orang, dulunya pabrik itu bekas kuburan. Setiap tahun pasti minta tumbal. Mona berusaha meyakinkan diriku. Lalu apa rencanamu? Malam ini juga kamu harus ikut aku. Kemana? Ke pabrik. Kuncinya adalah tugu keramat itu, Des. Kata dukun yang aku datangi, selama tugu itu masih ada, pabrik kita akan terus memakan korban. Lalu mau kamu apakan tugu itu, Mon?
Kita hancurkan, Des, biar gak ada lagi korban. Saat kami sedang serius mengobrol, ada seorang yang mengetuk pintu. Itu pasti Bapak. Dia baru datang dari masjid. Wah, ada tamu. Iya, Pak. Saya Mona, temannya Desi. Loh, kok minumnya air putih? Di dapur kan ada sirup kan, Des? Bapak menatapku. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya yang minta air putih kok. Sebelum menjawab si Bapak, Mona sudah menyela terlebih dahulu. Ya sudah, kalau begitu lanjutkan saja obrolannya ya, ucap Bapak yang kemudian beranjak ke kamar. Des, kamu masih mau hidup kan? Bisik Mona. Aku mengangguk. Percaya sama aku, ikut aku sekarang. Ini soal nyawa kita dan nyawa para karyawan pabrik. Jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya aku pun percaya pada Mona. Aku pamit ke Bapak dengan alasan pergi main ke kontrakannya si Mona. Kami naik becak menuju pabrik. Kebetulan saat itu adalah tanggal merah. Pabrik sedang libur produksi karena belum ada pesanan yang mendesak, jadinya tidak ada karyawan yang dilemburkan. Kami berdua dengan mudah masuk ke dalam pabrik dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal. Pak Satpam tidak curiga. Dia mempersilahkan kami untuk masuk. Gedung produksi suasananya sangat gelap. Mona pun kemudian menyalakan lampu di blok packing itu. Gimana cara kita memusnahkan tubuhnya? Belum sempat aku menoleh ke arah Mona yang sedang berdiri di belakangku. Tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kepalaku. Aku terkapar tidak berdaya dengan darah tercecer di lantai. Sebelum tidak sadarkan diri, kulihat Mona tersenyum sambil memegang sebuah martil. Tubuhku diseret, pandanganku perlahan kabur. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Kulihat tubuhku terbaring tidak berdaya. Tempurung kepalaku pecah, darah kental berwarna merah kehitaman membasahi wajahku. Aku menangis melihat tubuhku sendiri yang mati mengenaskan. Mona dengan sadis menyayat dadaku dan mengeluarkan organ jantung. Sudah, Non. Aku terkejut melihat Pak Sutio muncul dari pintu gedung. Dia menyorotkan sebuah senter ke arahku. Sudah kubunuh, Pak. Jaga saja di depan. Aku mau ritual dulu sebentar, pinta Mona. Mereka ternyata sudah sekongkol untuk membunuhku. Aku tidak menyangka Pak Sutio seorang satpam pabrik yang selama ini sangat ramah, ternyata berarti iblis. Oke, Non, beres. Di depan aman kok. Ya sudah, sana kamu keluar, ucap Mona membentak. Baik, Non. Pak Sutio pun kemudian beranjak pergi. Aku masih menangis sambil berteriak di hadapan Mona, tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Mona merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Itu adalah butiran kemenyan. Lalu dia membakarnya. Setelah selesai, Mona memasukkan jasadku ke dalam sebuah kantung plastik besar berwarna hitam yang biasa digunakan untuk membungkus kardus lampu. Ujung plastiknya ia ikat dengan tali rafia. Lantai yang penuh dengan bercak darah dia bersihkan. Setelah selesai, dia menyemprotkan permukaan lantai dengan parfum agar tidak tercium bau amis. Jasadku mau dibawa kemana? Mona! Aku berteriak. Mona menyeret plastik itu sekuat tenaga. Ia kemudian menunggu seseorang di pintu gedung. Mona menoleh ke arah kanan. Sebuah mobil box masuk ke halaman pabrik dan berhenti di depan Mona. Lelaki berbadan gendut keluar dari mobil. Dia membukakan box mobil lalu memasukkan jasadku. Tolong kembalikan jasadku. Aku berusaha menyentuh mobil itu, tapi tidak bisa. Tubuhku menebus benda apapun yang kupegang. Mona masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping kemudi. Aku berusaha mengejar mobil tersebut, tapi seperti ada yang menyedot paksa tubuhku hingga terpental masuk ke dalam gedung yang gelap gulita. Lampu di dalam gedung sudah padam semua. Aku tidak dapat melihat apapun. Tidak lama kemudian, lampu di gedung itu menyala lagi dengan sendirinya. Aku bingung melihat ke sekeliling. Ini bukan pabrik tempatku bekerja, melainkan sebuah pabrik petasan. Aku mencium bau mesiu di mana-mana. Para pekerja di pabrik ini terlihat masih di bawah umur semua. Mereka masih sangat muda, mungkin umurnya kisaran 13-15 tahunan. Tidak ada baju atau sarung tangan khusus yang melindungi mereka. Bahkan sebagian ada yang tidak mengenakan masker sama sekali. Aku berjalan sambil memperhatikan sekeliling pabrik.
Tampaknya mereka tidak menyadari sedikit pun keberadaanku. Lengan mereka sangat gesit beracik besiu dan memasukkannya ke dalam lintingan kertas koran bekas yang sudah dibentuk sedemikian rupanya. Butir-butir petasan mereka hasilkan dengan sangat cepat. Keranjang yang diletakkan di bawah meja pun penuh dengan petasan. Ada yang bertugas mengambil keranjang itu, kemudian mengemasnya ke dalam sebuah plastik. Dan di sudut kanan ruangan yang dekat dengan pintu, berjejer para pekerja yang tugasnya menempelkan label pada kardus petasan. "Semuanya keluar!" Suara anak perempuan berteriak dari luar pabrik. Mereka pun saling bertatapan ketakutan dan heran dengan apa yang terjadi. Namun sebelum mereka sempat kabur, suara ledakan terdengar dari sudut gedung. Api pun langsung menyembur membakar serbuk mesiu. Mereka terjebak di dalam gedung itu karena pintu utama terkunci. Terdengar jerit kesakitan saat api membakar tubuh mereka hidup-hidup. Tidak ada yang bisa diperbuat. Satu persatu mereka pun mati terbakar. Kemudian gedung yang hanya beratap seng tua ambruk menimpa para pekerja yang sedang sekarat kesakitan. Aku pun menangis ngeri melihat kilas kejadian itu. Tanpa kusadari, lampu kemudian mati kembali. Semuanya pun kini sempurna menjadi gelap kembali. Dan setelahnya lampu kembali menyala. Kali ini tidak ada di gedung pabrik. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan pekuburan. Aku ingat kalau ini masih halaman pabrik tempatku bekerja. Ada jalan raya yang tidak jauh dari sana. Nah, ini dia lahannya. Nanti kita gusur kuburan ini dari ujung sana sampai ke sini. Kudengar sebuah obrolan dari belakangku. Aku pun membalikkan badan. Mungkin jaraknya hanya seperlemparan batu dari tempatku berdiri. Ada dua lelaki dan wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Mona. Sedang apa dia di sana? "Pokoknya saya mau pembangunan pabrik lampu saya lancar. Saya tidak mau ada kendala masalah lahan." Timpa lelaki tua berbadan kurus yang mengenakan jas hitam dengan kemeja putih layaknya bos besar. "Baik, Pak. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungin anak saya," ucap lelaki itu sembari menyentuh pundak si Mona. "Beres, Pak. Saya jamin tidak akan ada kendala pembebasan lahan." Dan tiba-tiba lampu kembali padam seketika menjadi gelap gulita. Aku tidak dapat melihat apapun. Dan tidak berselang lama, lampu menyala kembali. Aku berada di gedung baru. Ini tempatku bekerja. Di dalam gedung itu ada Mona dan seorang lelaki tua. Mereka terlihat sedang bingung. "Pabrik kita terus rugi, Pak. Pasti gara-gara tugu ini." Mona menunjuk tugu keramat. "Kita harus cari jalan keluarnya, nak. Bapak tidak mau pabrik ini bangkrut cuma gara-gara tugu sialan itu." "Kita coba hancurkan lagi aja, Pak." "Tidak akan berhasil, nak. Bukankah kamu lihat sendiri dulu pas awal pembangunan? Bulldozer pun tidak sanggup menghancurkan tugu itu. Kata orang-orang, ada dukun sakti yang dikubur di bawahnya." Lelaki tua menyentuh keningnya terlihat sangat bingung. "Gimana kalau kita cari orang pintar aja, Pak?" "Maksud kamu dukun?" "Iya, Pak. Siapa tahu dia bisa mengusir setan yang membuat kita rugi terus," kata Mona. Setelah itu wajahku seperti diterpa cahaya yang sangat menyilaukan. Kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Setiap tahun Mona membunuh karyawannya untuk dijadikan seorang tumbal. Yang dia incar adalah karyawan kelas bawah. Perlahan pabriknya pun mulai tumbuh. Mona dan bapaknya pun meraup untung besar. Tubuhku terlempar kembali. Kali ini kembali ke tempat semula saat aku dibunuh. Anehnya, gedung itu kini dipenuhi para wanita. Mereka menangis meminta pulang, tapi tidak satu pun yang bisa keluar dari gedung tersebut. Dan keesokan harinya, kulihat bapakku datang ke pabrik untuk mencariku. Aku berteriak minta tolong sambil menggapai-gapai lengan ke arah si bapak. Tapi bapak sama sekali tidak mendengarkanku. Bapak panik lalu menangis di depan gedung tempatku bekerja. Surya ternyata masih hidup. Dia berusaha membantu bapak untuk mencariku. Hingga singkatnya bertahun-tahun kemudian aku tetap menjadi penghuni gedung pabrik ini bersama puluhan wanita lainnya yang menjadi tumbal di situ. Setiap tahun jumlah kami selalu bertambah. Aku sering melihat Mona menyamar menjadi karyawan baru dan memilih tumbal yang tepat. Arwah kami gentayangan. Kami hanya bisa menangis siang dan malam.
tapi tidak ada satupun yang mendengar tangisan kami. Mona, kamu benar-benar seorang iblis. Dan itulah ending cerita kali ini. Dan cerita ini ditulis oleh Bang Yesot. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.